sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kau mengajar kami ya Tuhan umat-Mu pada saat ini untuk belajar tentang sebuah kematian. Tuhan Yesus Kristus, urapi dan pakailah hamba-Mu, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur buat pagi hari yang indah ini atas anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar, yang melimpah-limpah atas hidup kita, yang memberkati kita sepanjang satu minggu ini. Jemaat yang terkasih, seperti hari-hari ini yang banyak kita mendengarkan berita atau kabar, baik melalui media sosial, baik televisi, bahkan surat kabar yang memberitakan hampir tiap hari ada selalu orang-orang yang mati. Itu saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, supaya kita tidak memandang kematian itu sesuatu yang menakutkan, kematian itu sesuatu yang mengerikan, maka kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kematian. Dan saya percaya waktu kita mendengar firman Tuhan ini, kita tidak lagi dihantui oleh ketakutan, kita tidak lagi dihantui oleh kengerian berbicara tentang kematian. Saya baca satu ayat kebenaran firman Tuhan bagi kita, yaitu dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian itu adalah keuntungan. Kadangkala kalau kita membaca ayat ini sekilas, daging kita, mungkin jiwa kita bisa sepintas memberontak. Kenapa? Karena kematian disebut adalah keuntungan. Karena pemahaman kita selama ini tentang kematian itu sebuah kerugian besar. Tetapi mengapa kebenaran firman Tuhan ini mengatakan bahwa kematian itu adalah keuntungan? Nah, kalau kita berbicara tentang kematian, beragam jenis yang kita lihat orang-orang menghadapi kematian. Ada orang masih dalam kandungan sudah mengalami kematian. Bahkan ada baru lahir 1 detik langsung mengalami kematian. Ada yang mati bayi, ada yang mati pada waktu anak-anak, ada yang mati di saat dia remaja, ada yang mati di saat dia menjadi seorang pemuda atau pemudi. Ada yang mati sesudah dia menjadi dewasa, bahkan ada yang mati sesudah dia baru berumah tangga, bahkan ada yang mati dalam usia yang lanjut, mati di saat dia sudah tua. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa sekilas bertanya-tanya, mengapa ada ragam kematian yang demikian? Itu adalah rahasia Allah sendiri. Sebab kita ini berasal dari Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Dan pengkhotbah berkata bahwa tidak ada seorang pun berkuasa untuk menahan kematian. Nah, untuk itu saudara terkasih, kematian juga beragam cara orang mati. Ada orang mengalami kematian karena kecelakaan. Ada orang mengalami kematian
kematian karena musibah, karena bencana alam. Ada orang mengalami kematian karena dia dibunuh oleh orang lain. Ada orang mengalami kematian karena penyakit. Hari-hari ini berita kematian sungguh luar biasa. Dan terdengar mati karena mengalami satu penyakit yang sedang menyebar hari-hari ini. Bukan hanya di negara kita, tetapi di berbagai negara, di berbagai bangsa, yaitu karena virus Corona 19 atau disebut dengan COVID-19. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memahami mau usia atau keadaan seperti apapun dia mengalami kematian, atau dengan cara apapun dia mengalami kematian, kita tidak terlalu memikirkan hal itu terlalu dalam, karena itu adalah rahasia Tuhan sendiri. Namun satu hal yang harus kita renungkan bersama-sama, bagaimana kita memandang kematian itu adalah sebuah keuntungan. Paulus berkata, justru Paulus pada waktu dia berada di kota Filipi dan dia bukan sedang berada di rumah, di waktu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, justru Paulus sedang berada di sebuah penjara bersama dengan Silas. Dia juga dipenjara bukan karena kejahatan dan dosa. Dan di penjara itu seolah-olah nyawa dan kematian itu sudah sangat dekat dengan Paulus. Nah, untuk itu di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan itu, di tengah-tengah ambang kematian itu, Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, khususnya kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi, untuk menguatkan jemaat itu supaya mereka memandang kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, memandang kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi kematian itu adalah keuntungan. Nah, untuk itu saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun saudaraku mungkin ada dalam waktu yang belum lama ini kita mengalami, atau dari keluarga kita ada mengalami kematian, mungkin kita sedang dirundung oleh kesedihan, atau air mata kita belum kering. Nah, untuk itu mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan ini, supaya kesedihan kita tidak berlarut-larut, tetapi kita akan berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Nah, Bapak Paulus mengatakan bahwa kematian itu adalah keuntungan. Nah, yang pertama saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu bukan semua orang mampu dan sanggup mengatakan ini. Tetapi Paulus mengatakan ini setelah Paulus menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Paulus telah melayani dan mengabdikan hidupnya sepenuhnya bagi Kristus. Sehingga di dalam ayat ini dimulai dari kalimat yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi kematian sebuah keuntungan adalah karena kematian itu kematian di dalam Kristus. Jadi kematian yang di dalam Kristus itu disebut keuntungan. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus Kristus, kita sudah mengaku dan yakin bahwa kita adalah milik Kristus, sebagaimana Kristus Yesus
telah mati demi menebus dosaku, dosamu, dosa kita semua, maka kita orang-orang yang benar. Jadi kematian dalam Kristus Yesus itu adalah kematian yang dimana dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Bukankah orang yang sudah dikuduskan, disucikan, dibenarkan, dan bila dia mengalami kematian kapanpun, dimanapun, dalam usia seperti apapun, saya percaya kematian itu adalah keuntungan. Jadi kematian dalam Yesus Kristus itu adalah kematian keuntungan. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pastikan hidup kita, keluarga kita, saudara kita, pemilik kita, orang-orang yang kita kenal, pastikan mereka sudah di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 dimulai, Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi orang yang mati dalam Yesus Kristus adalah orang yang mati dalam kebenaran. Orang yang mati dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah mengalami penebusan, penyucian, pengampunan akan dosa-dosanya. Orang yang mati dalam Yesus Kristus adalah orang yang mati tidak sia-sia. Orang yang mati dalam Yesus Kristus akan siap sedia kapanpun kematian itu datang. Dia tidak takut. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kadangkala dalam hidup ini kita berkata kita sudah percaya Yesus Kristus, kita anak Yesus Kristus, kita bahkan melayani Yesus Kristus. Pengalaman saya dalam pelayanan, saya pernah mendoakan seorang kakek yang usianya menurut saya sudah sangat terlalu tua. Bahkan di masa tuanya dia sudah begitu lama hari-harinya tergeletak di tempat tidur. Waktu itu anak-anaknya sudah sepakat meminta kepada saya supaya berdoa untuk si kakek ini, agar dia kiranya secepatnya berhenti mengalami kesakitan itu, supaya dia cepat dipanggil Tuhan. Nah, pada waktu saya bertanya kepada si kakek itu dan bertanya, apakah yang harus aku doakan kepadamu, Tuhan? Apakah supaya cepat dipanggil Tuhan, atau supaya Tuhan beri kesembuhan dan umur panjang? Nah, pada waktu saya berkata supaya cepat dipanggil Tuhan, artinya supaya cepat menghadap kematian, si kakek itu marahnya luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih, pengalaman itu membuat saya ternyata walaupun sudah sangat tua, hari-harinya sudah di tempat tidur, banyak orang belum siap menghadapi kematian. Padahal si kakek itu adalah orang-orang yang selama hidupnya cinta Tuhan,
Dia pengikut Yesus, setia beribadah, tetapi detik-detik menghadapi kematian, dia belum siap. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapapun kita, pastikan hidup kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Jadi siapa yang sudah dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan baru. Siapa di dalam Yesus Kristus, percayakan Yesus Kristus, pasti diselamatkan. Nah, Paulus percaya dan dia sungguh-sungguh yakin dia ada di dalam Yesus Kristus. Dia memfokuskan hidupnya hanya pada Yesus Kristus. Bahkan dia menganggap selama ini kemegahan, menganggap selama ini sebuah kebanggaan, kepintaran, wibawa, titel, dan segalanya, harta, itu tidak akan menjadi ada artinya. Bahkan dia berkata, itu kuanggap sampah, karena pengenalannya akan Yesus Kristus. Bahkan dia berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia, untuk mengalami persekutuan dengan kematiannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu takut. Kalau kita sudah di dalam Yesus Kristus, kematian itu bagi kita adalah keuntungan. Kadang-kala orang dunia berpikir, kalau usianya sudah sangat banyak, mungkin 90-an tahun, bagi orang Batak disebut dia saurma tua, atau sudah punya cicit, bahkan punya buyut dan lain-lain. Orang berpesta, bersuka cita, berbahagia. Saya mau katakan, tidak sebuah jaminan umur yang panjang, sebuah kebahagiaan. Dan berkata umur yang panjang, langsung kita berkata otomatis itulah kematian yang menguntungkan, kematian yang membahagiakan. Saya mau katakan itu bukan sebuah kebenaran, tetapi kematian di dalam Yesus Kristus adalah kematian yang membawa kepada keuntungan. Yang kedua, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua, mengapa Paulus berkata kematian adalah keuntungan. Yang kedua, kematian adalah jalan bertemu dan tinggal bersama Kristus. Kematian adalah jalan kita untuk bisa bertemu langsung dengan Yesus. Kematian adalah jalan untuk kita bisa tinggal bersama dengan Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, dan dia berpesan, janganlah gelisah hati. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Percayalah kepada aku, percayalah kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, supaya di mana aku berada, perhatikan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Jadi untuk kita bisa berada di sana, untuk kita bisa menempati rumah yang telah disediakan oleh Yesus Kristus, adalah lewat jalan kematian. Jadi kalau kita mengalami kematian, dan kematian itu membuat kita bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, tinggal bersama Yesus Kristus, bukankah itu adalah sebuah keuntungan, saudara-saudara? Bukankah itu adalah sebuah kebahagiaan? Jadi kematian yang keuntungan itu adalah kematian waktu kita
kita mengalami kematian, kita ketemu Yesus dan tinggal bersama Yesus. Jadi kalau kematian, dia mengalami kematian, tidak bertemu Yesus, tapi bertemu iblis. Bukan tinggal bersama Yesus, tapi tinggal bersama iblis di penyiksaan, di Hades. Itu bukanlah sebuah keuntungan. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kematian adalah jalan di mana kita untuk memiliki rumah yang baru. Rumah yang tidak dibangun, dibuat oleh tangan kita sendiri. Rumah yang dibangun dan tidak ada masa atau waktunya rumah itu akan menjadi lapuk dan rusak. Tapi rumah itu kekal. Rumah itu kekal. Dan seindah-indahnya rumah di dunia ini, semegah-megahnya rumah di dunia ini, semewah-mewahnya rumah di dunia ini, tidak akan sebanding, tidak akan bisa dibandingkan dengan indahnya, megahnya, mewahnya rumah yang disediakan Yesus Kristus bagiku dan bagimu. Saudaraku, sekalipun kita mati, tidak sampai punya rumah di dunia ini. Mungkin kita mati di rumah sewaan atau kontrakan, atau mungkin kita mati di rumah tumpangan keluarga. Tidak perlu kita bersedih akan hal itu. Kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh dalam Yesus Kristus seperti Lazarus pengemis itu, pada waktu dia mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham, sudah mengalami kebahagiaan kenikmatan selama-lamanya. Tetapi justru orang kaya raya itu yang hari-harinya hidup dalam kemewahan, hidup dalam kelimpahan, berfoya-foya, tidak peduli Tuhan, justru di saat dia mati mengalami kengerian yang luar biasa. Jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh orang kaya. Sesudah dia mengalami kengerian itu, dia mulai menyadari baginya tidak ada pintu pertobatan. Untuk itu saudaraku, pintu pertobatan itu berlaku di saat kita masih bernapas, di saat kita masih hidup. Nah, untuk itu mengingatkan kita bagi yang hari-harinya hidupnya belum dekat ke Tuhan, belum sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus, belum menyerahkan hidupnya, memfokuskan hidupnya pada Yesus Kristus. Ini waktunya. Jangan tunggu nanti, tunggu besok untuk kita berubah dan bertobat. Karena suatu kelak nanti kita akan diperhadapkan kepada kematian. Apakah kematian kita itu membawa kepada keuntungan dan kebahagiaan, kesenangan, ataukah kepada kengerian, keretakan gigi, kesakitan di api neraka? Yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kematian itu disebut adalah keuntungan? Yang ketiga, kematian itu adalah beristirahat. Dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak
sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kematian itu adalah keuntungan, karena kematian itu adalah istirahat. Kata istirahat berhenti dari kesusahan, berhenti dari jerih lelah, berhenti dari penderitaan, berhenti dari kesakitan, berhenti dari air mata, berhenti dari pergumulan hidup. Dia sudah berhenti selama-lamanya. Jadi beristirahat itu artinya menikmati kesenangan, menikmati kebahagiaan. Tidak ada lagi kesedihan, bahkan tidak ada lagi mengenal rasa lapar dan haus, tidak mengenal lagi rasa panas dan dingin, tidak mengenal namanya sakit penyakit, tidak mengenal namanya pergumulan hidup lagi, beban berat. Kematian itu membuat dia berhenti mengalami semua itu. Nah, untuk itu saudaraku, bukankah kalau kita sudah berhenti dari segala-galanya itu, di saat kita mengalami kematian, bukankah itu sebuah keuntungan, saudara-saudara? Justru selama kita ada di dunia ini, hidup kita tidak terlepas dari air mata, hidup kita tidak terlepas dari pergumulan, kesulitan, kepahitan hidup. Hidup kita tidak terlepas dari sakit, penyakit, penderitaan, kesusahan. Tapi lewat kematian berkata stop semua itu. Nah, kalau kita memahami akan hal itu, sekilas dan sepintas kita bisa berpikir, kenapa aku tidak cepat mengalami akan hal itu? Nah, saya mau katakan kita tidak boleh berdoa supaya kita cepat mengalami akan hal itu. Sebab panggilan itu ada pada Bapa di surga. Sebab pemanggilan itu ada pada Bapa di surga. Yang penting kita siap sedia. Seperti 5 gadis yang bijaksana itu, kita siap sedia. Artinya di saat Tuhan panggil kita, di saat Tuhan datang memanggil kita, dijumpainya kita siap. Ada berita, ada minyak. Artinya hidup kita dalam kebenaran, roh kita menyala-nyala bagi Tuhan. Hidup kita di dalam kekudusan dan kebenaran. Jadi kematian itu adalah istirahat. Bahkan Yesus beberapa kali dia berkata seperti kepada anak perempuan Yairus. Waktu Yairus memanggil Yesus untuk mendoakan anaknya, anak perempuannya. Pada waktu itu anak perempuannya sedang sakit parah-parahnya. Tetapi karena kesibukan Yesus melayani, akan begitu banyaknya jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan kebenaran firman, akhirnya membuat waktu agak tertunda untuk segera mendoakan anak Yesus. Namun walaupun demikian, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Yesus tahu kapan waktunya dia melakukan sesuatu
yang luar biasa kepada setiap yang dikasihi. Nah, pada waktu Yesus mau berangkat ke rumah Yairus, maka orang-orang yang mengenal Yairus menyampaikan pesan kepada Yairus bahwa anaknya sudah mati. Tetapi Yesus tetap pergi ke rumah Yairus. Dan pada waktu Yesus berada di rumah Yairus, maka Yesus berkata, dia bukan mati, tetapi tidur. Jadi istirahat sama dengan kata tidur. Karena ada waktunya nanti di kedatangannya yang kedua kali, kita yang mati sebelum Yesus datang kedua kali akan dibangunkan kembali. Jadi posisinya sedang tidur, posisinya sedang istirahat, berhenti dari segala kesusahan hidup. Yang terakhir, saudaraku yang terkasih, kematian adalah keuntungan. Yang keempat, kematian adalah kesempatan bagi kita untuk menerima upah dari Tuhan. Sebelum kita mengalami kematian, upah itu belum datang. Upah yang saya maksud adalah mahkota. Ada mahkota, ada hadiah yang akan disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang-orang yang mati di dalam Dia, setiap orang yang mati karena mempertahankan imannya kepada Dia. Maka Tuhan menyediakan upah, Tuhan menyediakan mahkota. Ada 4 mahkota yang dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, orang akan menerima mahkota kemuliaan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat hilang. Mahkota kemuliaan diberikan kepada mereka yang menggembalakan jiwa-jiwa dengan setia sampai akhir hidupnya. Yang kedua, mahkota kehidupan adalah mahkota yang tetap percaya. Walau banyak tantangan, banyak penderitaan, kesusahan, aniaya, tetap dia bertahan, tetap dia percaya Yesus Kristus, maka Tuhan nanti akan menyediakan baginya mahkota kehidupan. Ada mahkota kebenaran, adalah mahkota yang diberikan oleh Tuhan kepada yang sungguh-sungguh menjaga hidupnya kudus, benar di mata Tuhan. Dan yang terakhir ada mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan. Siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Nah, saudaraku, keempat jenis mahkota ini, maka di antara salah satu jenis mahkota ini, pada waktu kita mengalami kematian, Tuhan akan melihat mahkota mana yang akan diberikan kepada kita. Nah, untuk itu saudaraku, kita bukan hanya masuk dalam kerajaan surga, kita bukan hanya menikmati keuntungan, kebahagiaan kekal selama-lamanya, tapi Tuhan menyediakan upah, hadiah, mahkota. Nah, untuk itu saudaraku, mari tetaplah bertahan. Apapun yang terjadi, kemiskinan, kesusahan, penyakit, aniaya, kelaparan, apapun itu, tetaplah. Segala-galanya boleh hilang dari hidup kita, tetapi iman kepada Yesus Kristus jangan sampai hilang, saudara-saudara. Untuk apa kita menikmati keindahan, kemewahan dunia ini, kalau nanti setelah kematian kita mengalami kengerian,
penyiksaan selama-lamanya. Bisa saja Tuhan karuniakan kita hidup di dunia ini umur 80 tahun, atau bahkan sampai 90 tahun, atau mungkin sampai 100 tahun. Kita alami kenikmatan, kepuasan, kenikmatan dunia ini. Tetapi itu kita alami hanya batas 100 tahun misalnya. Tetapi setelah itu kita mati. Selama-lamanya kita menikmati kengerian, kita menikmati siksaan. Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, 1 miliar atau triliun tahun. Tapi Alkitab mencatat selama-lamanya. Untuk itu saya sebagai hamba Tuhan, saya jauh lebih memilih, walaupun karena mengikuti Yesus, percaya Yesus, mengalami aniaya, siksaan, penderitaan, pergumulan, dihina, difitnah, segala macam seperti Paulus alami. Sampai dia berkata, saya dihina, difitnah, dicaci maki, mengalami kelaparan, dipenjarakan karena Yesus Kristus. Bahkan akhirnya Paulus dipenggal kepalanya karena Yesus Kristus oleh Kaisar Nero. Tapi dia mengalami kebahagiaan selama-lamanya, hingga saat ini dan selama-lamanya bersama Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus hidup selama-lamanya, sebagaimana Yesus mengalami kebahagiaan kenikmatan selama-lamanya, demikianlah saya dan saudara nanti kelak mengalami kenikmatan selama-lamanya. Untuk itu saya pesankan kepada kita, tetaplah kuat, tetaplah bertahan. Apapun yang terjadi, tetap Yesus dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah kita menghilangkan iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, bila saudara sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, mari saya merindukan saudaraku membagikan ini kepada teman-teman, sahabat, keluarga, atau kepada banyak orang, supaya lebih banyak lagi orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya mulai sejak saat ini mereka tidak hidup bermain-main dari dalam Tuhan. Sebagaimana zaman Nuh, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jangan sampai seperti itu nanti akan kita alami. Katakan, akulah keluarga Nuh itu. Satu saat nanti Tuhan akan memanggil kita satu persatu, tapi kita mengalami kebahagiaan, kenikmatan, untung selama-lamanya. Itu saudaraku, mari bagikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan menyanyikan sebuah lagu di akhir khotbah ini, dan lagu ini sungguh sangat memberkati saya dari dulu sampai sekarang. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus
Sai totong ihut tonoku Yesu, sai totong ihut tonoku Yesu, salelen di ngoluku. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi firman Roh-Mu tetap bekerja selama-lamanya, mengingatkan kebenaran firman ini untuk kami pegang teguh ya Tuhan. Olehnya kami tidak lagi memandang kematian sesuatu yang menakutkan dan mengerikan, tetapi kematian adalah sebuah keuntungan dan kebahagiaan. Tolonglah mampukan kami oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap percaya kepadamu, karena di balik kematian ada keuntungan besar yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa.